Kalau saya masih nyebutnya angin segar ya, angin segar. Apakah sudah lampu hijau? Menurut saya belum ya, karena baru lampu kuning ya. WHO juga kan sudah menerima, beberapa negara lain sudah mau menerima. Ya kita kan berharap Saudi juga insya Allah ya mudah-mudahan menerima. Saudi juga sama ya butuh dan Indonesia. Nah, 1 juta jamaah umroh siapa yang nggak tergiur? Ya harapan saya sih pertengahan ya. Pertengahan November. Ya, harapannya pertengahan November ya. Puasa itu ditelepon sama mama sahabat udah muslim. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Assalamualaikum Prof. Hilman Latif, apa kabar? Salam kenal Pak Hilman. Waalaikumsalam. Saya Sudrajat dari Detikcom. Makasih, alhamdulillah baik. Gimana Kang Sudrajat? Ya, Pak Hilman. Kebetulan Pak Hilman kan, mungkin kita bisa lepas ini ya, karena kita udah lewatin protokol kesehatan. Ya, Pak Hilman sudah sebulan kurang lebih menjabat. Ya, sebulan lebih sehari ya. Sebulan lebih sehari. Ya. Boleh cerita dong Pak, karena saya tahu latar belakang Pak Hilman ini Muhammadiyah kan, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Pak menterinya dari Nahdlatul Ulama. Ya, boleh cerita bagaimana asbabun nuzulnya nih Pak Hilman? Bapak melamar atau ditunjuk karena sudah kenal lama dengan Pak Menterinya nih? Gus Menteri lah kita manggilnya ya. Ya ini kan di pemerintahan itu sekarang sudah mulai kalau ada jabatan kosong baik eselon 1 ataupun eselon 2 itu sudah mulai banyak yang dibuka untuk non karir gitu ya. Jadi artinya orang luar dari kementerian itu juga bisa melamar terutama untuk eselon 1. Nah kebetulan di Kementerian Agama itu kan berbulan-bulan untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu kan PLT lama, cukup lama, dan kemudian dibuka kesempatan bagi orang luar untuk ikut melamar, dan saya salah satu mungkin ya ikut melamar ke posisi itu. Siapa yang mendorong? Yang mendorong kawan-kawan ya, karena tahu di sini ada posisi kosong oleh PLT ya, dan beberapa PLT-nya juga saya kenal ya. Kawan lama juga jadi PLT di sini gitu, dan waktu itu tidak ada kepikiran untuk bisa melamar ke sini ya, tapi kemudian ada beberapa teman, ayo dong daftar katanya ke Dirjen Haji. Wah, waktu itu saya bilang ya kalau saya lama ngurusi rukun Islam yang ketiga mas gitu ya. Saya ngurusi zakat lama karena saya ketua lembaga amil zakat Muhammadiyah ya di Lajismu Ulama. Nah, tapi kemudian ya kita cobalah ya, kita coba pelajari apa itu Dirjen PHU ya, apa saja core bisnisnya, apa yang diurusi dan lain-lain ya, kita coba daftar. Kemudian kita bayangkan apa sih yang bisa kita tawarkan pada Kementerian Agama melalui Dirjen PHU ini. Nah. Ya Pak, Bapak kan sebelumnya Rektor Universitas Muhammadiyah itu. Wakil Rektor. Wakil Rektor itu kan sebuah jabatan yang prestis juga gitu kan. Ya. Nah, sebelum meninggalkan pos yang lama, konsultasi dengan para senior sesepuh di Muhammadiyah nggak? Prof. Haidar Nasir, misalnya Prof. Safi Ma'arif, semacam. Ya gini. Jadi begitu ada posisi ini ya kita diskusi dan teman-teman gitu ya, banyak dorongan ya bagaimana kalau kita coba daftar posisi ini gitu ya. Ya kawan-kawan mendorong ya, beberapa senior juga mendorong gitu ya. Saya baru serah terima jabatan wakil rektor kemarin gitu ya, hari Senin ini ya di Yogyakarta. Jadi saya baru datang subuh tadi gitu ya ke ke Jakarta untuk ya bekerja lagi gitu ya, tapi ya artinya kita sudah mengikhlaskan lah ya. Mungkin ini arena baru saya untuk bekerja, untuk mengabdi ya sebagai dosen, sebagai pejabat kampus juga. Saya sudah 10 tahun ya di kampus sebagai pejabat kepala lembaga riset ya, sebagai wakil rektor. Saya wakil rektor yang kedua ini ya, periode kedua, bulan Maret dilantik gitu ya. Nah, tapi kemudian mengikuti proses ini ya
nampaknya jalannya saya harus dibawa ke sini gitu ya. Jadi akhirnya ya syukurlah. Kalau dukungan saya kira insya Allah ya beberapa kawan mendukung, beberapa senior mendukung untuk mencoba gitu ya. Siapa tahu kita bisa punya kesempatan ya untuk mengabdikan di tempat yang lain. Nah, Pak, ini kan antara Dirjen dengan bosnya ya, Gus Menteri, mestinya kan punya chemistry nih yang baik nih, supaya bisa kerjasamanya berjalan mulus. Seberapa kenal Bapak? Sejak kapan mengenal Gus Menteri? Saya ya tahu beliau kan sebagai anggota dewan dulu kan, tapi tidak kenal secara pribadi. Kemudian dia juga tokoh Banser ya, GP Ansor, sering muncul di TV lah ya. Saya tahu beliau. Ya, Kemudian kenal dari jarak jauh. Jarak jauh, saya tidak Bukan mengenal kenal secara personal, pribadi. Ya. teman di mana gitu permainan. Tidak. Jadi saya kenal kawan-kawan saya banyak yang jadi temannya beliau gitu ya. Tapi saya secara pribadi tidak mengenal. Ya mengenal ketika kita bertemu, saya proses sebelum pelantikan baru ketemu Pak Menteri gitu ya. Yakin merasa klik gitu. Kliknya dapat kira-kira dari pertemuan pertama gitu kan? Ya pertemuan pertama klik dapet ya, dalam pengertian bahwa kita kan sama-sama muda ya. Saya dan Pak Menteri kan juga seusia kan, segenerasi ya, sama-sama aktivis gitu ya. Saya aktif di Muhammadiyah, beliaunya juga aktivis di NU ya, di GP Ansor. Saya dulu pernah di Pemuda Muhammadiyah. Nah kalau masalah NU dan Muhammadiyah saya kira tidak masalah ya. Dan sekarang juga harusnya tidak menjadi masalah gitu, karena persoalan bangsa ini kan besar ya, kompleks ya, dan justru untuk generasi baru kita harus sudah mulai berpikir ya bahwa masalah itu harus diselesaikan bareng-bareng. Tidak ada masalah di Indonesia ini yang selesai oleh satu ormas. Tidak ada, tidak NU, tidak Muhammadiyah. Ini menarik, Prof. Hilman. Sama-sama muda, sama-sama aktivis, sama-sama pernah memimpin organisasi yang besar kan. Cuman saya lihat ini agak beda gitu ya. Prof. Hilman kelihatan lebih lembut lah ya, seperti para senior Muhammadiyah juga. Pak Haidar Nasir juga kan pembawaannya low gitu kan. Biasa Pima Arif, sementara Gus Menterinya juga kan kadang meledak-ledak tuh kan. Sampai sempat bikin heboh beberapa hari lalu tuh, bahwa kementerian ini adalah hadiah buat NU. Prof. Hilman sendiri melihat pernyataan Gus Menteri itu sempat gimana, ada kok kayak gini lah, ternyata sekarang jadi bosnya langsung gitu. Ya itu saya kira statement yang sempat rame ya di masyarakat, di kalangan aktivis ya, tidak hanya di kalangan non NU tapi juga di kalangan teman-teman NU ya. Tapi semangatnya saya kira kalau kita berbincang dengan Gus Men ya, bahwa dari awal saya bertemu ya, kita sudah berbicara tentang bagaimana kita memajukan ya kementerian ini gitu ya. Memajukan kementerian ini bersama-sama, meritokrasi. Kita lihat orang yang berkualitas kita harus bisa promosikan gitu ya. Bagaimana kita bisa menempatkan orang yang tepat ya di posisi yang tepat juga gitu ya. Dan kita tahu bahwa banyak PR juga ya di berbagai kementerian gitu ya, tidak hanya Kementerian Agama. Ya artinya kita punya semangat yang sama lah, ada inovasi, ada ingin perubahan. Kalau misalnya kemarin ada statement yang buat kontroversi, ya rame lah di publik ya, dan publik rame juga memberikan respons ya, dan media juga rame gitu ya, dan ya ketika bertemu kan juga saya bertemu langsung dan beliaunya ya. Beliau sudah memberikan klarifikasi, ya mungkin ada bahasa yang masih belum bisa diterima oleh sebagian orang yang memprotes misalnya pernyataan itu. Tapi kalau kita diskusi lanjut ya kita sepakat Mas ya, bahwa masalah kebangsaan ini ya sangat besar gitu ya. Kita harus punya chemistry, ya energi yang sama ya untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ya. Dulu masih ada banyak konflik gitu ya. Urusan haji juga saya 2 tahun ini belum berangkat ya, tidak bisa berangkat haji kan. Umrah juga terhenti, ada jutaan orang menunggu, ada puluhan ribu orang menunggu. Di saat yang sama kita juga masih menunggu keputusan-keputusan resmi ya dari negara yang akan menerima kita ya.
kalau kita tidak punya tim yang solid, ya, saya kira berat. Jadi bagaimanapun ya kita harus menjadi satu tim yang kuat gitu loh. Atas nama Kementerian Agama, umat yang mau dilayani juga banyak sekali gitu ya. Nah ini saya kira penting untuk dipahami. Nah jadi jangan sampai orang luar juga melihat wah ini ada Muhammadiyah NU. Dari dulu kan kerjasama itu kan. Dan kementerian ini kan juga bergantian lah berkali-kali gitu ya. Dan itu saya kira hal yang biasa. Nah, Prof. Hilman ini menarik kan. Orang lihat Kementerian Agama memang ininya menteri, level menteri gitu kan. Tapi ada juga yang menilai sebetulnya memang ruhnya itu ada Direktorat Jenderal Haji dan Umroh gitu. Karena yang paling banyak disorot dan punya agenda rutin tahunan, bahkan mungkin kalau untuk umroh sih hampir tiap hari gitu kan. Ya, kita betul. berangkatkan gitu kan. Kemudian Pak Hilman masuk menawarkan diri, tentu kesediaan Pak Hilman masuk juga berbekal program gitu kan ya. Ya. Setelah 1 bulan, sudah apa aja yang Pak Hilman kenali di direktorat yang Pak Hilman pimpin dan kira-kira apa nih untuk pembenahan ke depan? Ya, yang pertama saya lakukan tentu problem shopping. Ya. Jadi kita belanja dulu masalah. Saya ketemu dengan beberapa direktur yang memang juga banyak yang baru gitu ya. Itu kan ada yang baru 3 bulan lalu, bulan Juni, Juli baru dilantik gitu ya. Yang sangat senior juga berpensiun gitu. Jadi kita sama-sama bareng dan saya mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi masalah ya. Selain terkait dengan tentu saja, selain terkait dengan 2 tahun kita tidak berangkat gitu ya. Masalah-masalah apa lagi sih yang harus kita perbaiki? Ya, masalah human resource tentu saja ya, SDM. Bagaimanapun haji semakin berat gitu ya. Orang yang daftar haji semakin banyak. Tapi yang tidak bisa berangkat juga semakin banyak gitu kan. Fasilitas untuk jamaah juga harus mulai ditingkatkan ya. Jadi karakteristik jamaah juga sangat beragam secara budaya, secara ekonomi, secara usia. Dan untuk meningkatkan layanan kan banyak hal. Ya, kita harus meningkatkan kemampuan ya, dan keterampilan juga dari pembimbing. Ya. Jamaah perempuannya banyak. Saya berpikir wah nanti perlu juga nih perbanyak jamaah pembimbing perempuan, mendampingi pembimbing seniornya. Petugas haji pun sama gitu ya. Nah, belum masalah ekonomi ya. Dampak dari pandemi ini kan di sektor ekonomi luas sekali. Termasuk banyak juga ya penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya atau PPIU ataupun yang kita sebut travel agents ya travel umroh haji dan lain-lain itu juga akan menghadapi situasi yang berat. Dan ini masalah juga yang saya kira harus kita tuntaskan karena bagi saya haji dan umroh itu bukan hanya ritual gitu ya, tapi juga ada maslahat yang lain, maslahat di bidang ekonomi. Ini terdampak. Gimana sih kita bareng-bareng gitu ya bisa mendorong satu ekosistem ekonomi haji umroh yang baik, yang kondusif, yang kemaslahatannya bisa dirasakan sampai masyarakat level yang bawah ya. UMKM bisa nggak masuk di dalam siklus itu gitu ya. Nah kemudian juga yang kedua mengenai akuntabilitas ya. Tentu saja ini penting juga akuntabilitas itu dan integritas penting bagi semua lembaga ya. Dan saya ingin juga melalui Kementerian Haji ini yuk kita bangun satu tradisi baru, kita kembangkan akuntabilitasnya ya, integritas pegawai, integritas pejabat ya. Ya integritas para pendamping ya semuanya itu harus dibangun gitu ya. Yang sudah ada kita tingkatkan. Jangan sampai misalnya ada cerita-cerita yang kurang nyaman gitu ya dalam proses pengelolaan haji. Apalagi ya masyarakat sudah 2 tahun ya tidak berhaji, 2 tahun juga umrohnya banyak yang tidak berangkat. Nah kalau ada kasus-kasus yang menyandera gitu ya para pejabat ataupun para pegawai itu kan juga nggak elok gitu kelihatannya. Nah saya dalam posisi ingin membangun sebuah tim yang kuat ya. Mungkin bukan super, kita tidak mencari super Hilman Latif sebagai dirjen, bukan Superman ya. Tapi yang ingin saya bangun adalah super tim di Kementerian Haji. Semua eselon ya, eselon 2-nya, eselon 3-nya. Yuk kita bangun. Kita ini kesempatan 2 tahun libur
kita tahun ketiga berusaha bareng-bareng. Kita perbaiki semuanya. Selalu ada masalah, ya. Tapi masalah itu bukan untuk blaming somebody, bukan untuk menyalahkan orang. Ya kita lihat ke depan. Masalah yang lalu perbaiki. Ya. Yang kurang kita tambahi, gitu ya. Yang rusak kita perbaiki. Ya. Tapi yang penting itu kita punya masa depan, ya, tatapan kita ke depan mau bagaimana, kita imajinasikan mau seperti apa Dirjen ini. Nah kira-kira begitulah. Ya mudah-mudahan saya dapat dukungan lah dari teman-teman. Nah, PR pertama yang sudah di depan mata kan soal umroh nih Pak. Ya. Jamaah Arab Saudi setelah ya hampir 2 tahun juga kan tidak menerima, sudah memberikan lampu hijau nih untuk Indonesia. Oktober kemarin kan, awal Oktober tanggal 9 atau 10 ya. Sekarang sudah masuk November, ada vakum 3 bulan. Bayangan saya, mungkin bayangan para jemaah, begitu tak lampu hijau nyala, besoknya langsung berangkat. Ternyata ini udah 3 pekan, loh kok kloter pertamanya kapan nih berangkat gitu kan? Sampai asosiasinya juga udah kirim protes nih kayaknya ke Pak Dirjen. Memang kan? ini, ada kendala kalau apa saya gitu? masih nyebutnya angin segar ya. Angin segar. Apakah sudah lampu hijau? Menurut saya belum ya. Karena baru lampu kuning ya. Kalau kuning itu kan ada yang kuning ke merah, ada kuning ke ada hijau gitu juga, ya. Jadi intinya adalah siap-siap loh, ini akan segera dibuka. Kira-kira kan begitu. Dan persyaratannya adalah seperti ini. Masalah vaksin ya, masalah karantina. Itu kan berita yang sampai kepada Kementerian Luar Negeri. Nah, tetapi kita sampai hari ini masih berusaha, termasuk juga Kementerian Kesehatan masih berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan Saudi bagaimana mengkompromikan banyak hal teknis ya, hal tentang data, hal tentang kesepahaman perlu enggak misalnya booster, hal kesepahaman perlu enggak karantina sebelum berangkat, begitu nyampe akan balik lagi pulang dan seterusnya. Jadi belum deal sampai sekarang itu belum deal semua. Ya, memang belum ada di atas kertas. Tetapi secara verbal komunikasinya sudah baik ya. Saya ketemu dan Sekjen Kementerian Kesehatan, ya alhamdulillah laporannya juga sudah bagus. Ya, tapi memang kan semuanya itu harus resmi ya. Harus ada official letter atau official statement dari pemerintah Saudi ya bahwa suspend untuk jamaah umroh dari Indonesia dicabut. Nah itu kan harus keluar Pak. Gitu. Ya kalau statement belum ada ya nggak bisa jadi, juga. Mungkin kalau orang awam, kalau gitu apa yang disampaikan pemerintah Saudi baru lip service aja dong gitu kan? Ya, karena faktanya belum ibaratnya bisa begini. gitu. Ibaratnya kalau kita sama teman kan gini. Ya saya tetap memaknai ini sebagai sebuah hubungan sahabat 2 negara gitulah. Misalnya ketika Anda kontak saya, Mas, ayo ke rumah ya. Mainlah ke rumah. Saya bilang, udah oke kok saat ini. Kapan Pak? Nah, saya nggak jawab lagi. Berapa orang Pak? Saya belum jawab lagi. Saya bawa apa aja Pak kalau mau ke rumah Bapak? Saya belum jawab lagi. Nah kira-kira konteksnya di situ. Tetapi officialnya ya kompromi ya diskusi masih jalan gitu ya. Nah ini sebetulnya mudah-mudahan ya kita sudah sebulan lah ya, sebulan. Karena saya baru berapa hari bekerja itu langsung ada announcement ya dari Ibu Menteri Luar Negeri mengenai dikasih informasi mengenai kemungkinan jamaah dibukanya jamaah umroh dari Indonesia. Makanya sempat ada yang guyon gitu, wah ini berkah Pak Dirjen baru nih katanya. Yang berkah itu untuk perjuangan ya. Iya berkah gini. Wah setelah Dirjennya dipegang Muhammadiyah, alhamdulillah Muhammadiyah Arab Saudi memberikan lampu hijau gitu kan. Ya. Jadi justru ini menunjukkan bahwa tata kelola itu penting, Mbak. Ya, jadi governance itu penting ya. Termasuk dalam masalah haji bahwa untuk bisa dibuka dan bisa berangkat kan banyak hal disiapkan. Ya. Protokolnya kita siap apa enggak. Dulu minggu pertama masih berat kan protokolnya. Tapi ke sana baru minggu kedua, ketiga Saudi sudah buat kebijakan buka masker, menghilangkan social distancing. Itu kan pikir lagi, oh beda lagi nih gitu ya. Dulu harus 5 hari karantina. Mungkin besok tuh enggak. Di kita pun sama kan. Awalnya kita strict juga 5 hari, kemudian dikurangi 3 hari, mungkin 1 hari. Nah, namanya kebijakan-kebijakan itu kan juga berubah-ubah. Nantinya boleh jadi tidak ada karantina. Kalau misalnya tiba-tiba awal tahun depan WHO mengumumkan misalnya ya, tidak ada pandemi lagi atau sudah
sudah relatif aman untuk beberapa negara. Nah, jadi saya kira itu ya berkah dalam pengertian ya jadi tantangan buat kita ya. Ini tantangan bagaimana terus kita siapkan aspek-aspek yang sifatnya teknis juga mengenai datanya ya, data jamaah. Tadi saya rapat 2 hari lalu masih 6.000 orang yang siap berangkat. Yang jamaah tertunda ya dan sudah dilaporkan datanya ya. Yang sudah divaksin 2 kali. Hari ini 10.200 dapat lapor. Dari 113 PPU, karena saya minta data juga. Nah, kenapa data itu penting? Jadi kita itu datanya kalau ada ya 59.000 jamaah terdaftar yang tertunda, saya ingin memastikan ada berapa yang sudah divaksin 2 kali. Gitu ya. Nah, baru dari situ kita bisa memetakan langkah-langkah berikutnya. Kan dipetakan juga jenis vaksinnya. Karena kan kita awalnya pakai Sinovac, tapi kan kemudian ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Pfizer gitu kan. Itu juga akan menentukan soal siapa jemaah yang tertunda untuk bisa berangkat sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh Saudi gitu kan. Kalau yang Sinovac mohon bersabar. Kalau yang Pfizer ya itu berkah juga gitu kan untuk bisa prioritas berangkat duluan. Ya, kalau yang pakai Pfizer misalnya ataupun merek lain ya, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson ataupun Sinovac. Ya, Kementerian Kesehatan kita itu kan bukan domain kita ya, itu domain Kementerian Kesehatan dan itu kebijakannya sudah mereka ambil. Ya, mereka mendorong ya Kementerian Kesehatan. Ya kalau sudah full dengan Sinovac ya, vaksin Cina, itu kan artinya Sino itu kan Chinese ya. Vaksinnya. Ya kalau Sinovac itu sudah full 2 kali, mau ya disamain aja gitu loh. WHO juga kan sudah menerima. Beberapa negara lain sudah mau menerima. Ya kita kan berharap Saudi juga insya Allah ya mudah-mudahan menerima. Kalau sudah tanpa ada kewajiban untuk booster lagi ya, yang full vaccinated dengan yang ada saat ini dianggap cukup ya, itu kan lebih memudahkan jamaah ya. Tidak ada tambahan dana, apalagi kalau nanti tidak perlu juga ada yang sudah 2 kali, cukup di screening ya bahwa mereka bersih berdasarkan PCR-nya. Nah, itu kan lebih nyaman lagi ya. Tidak perlu karantina. Betul. Lagi. Nah, ini memang butuh sabar dikit ya. Sabar dikit. Kita ingin jamaahnya pergi tapi juga nyaman ibadahnya ya, bisa khusyuk juga, bisa menikmati impian mereka Masjidil Haram berkali-kali dan seterusnya. Kalau 3 minggu lalu itu kan umrohnya hanya boleh 1 kali, ke masjidnya diatur gitu ya, hanya boleh berapa kali. Dan sekarang sudah mulai dibuka. Nah artinya perkembangan ini juga mungkin berkah ya. Ya. Agak lambat berangkatnya, tetapi akan banyak kemewahan yang baru yang didapatkan dibanding dengan jamaah yang berangkat misalnya akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Gitu ya. Nah, mungkin. Tapi ada isu sebetulnya salah satu kendalanya itu terkait barcode katanya Pak. Data vaksin di kita belum bisa dibaca oleh pemerintah Saudi. Benar nggak Pak? Ya, memang benar gitu ya. Dan Kemenkes saya kira sudah komunikasi terus dengan pihak pemerintah Saudi, dengan Kementerian Agama, kita yang ngumpulin data jamaahnya. Dana jamaahnya ada berapa ribu, siapa aja, itu kan teridentifikasi nanti. Database itu nanti dikonekkan dengan Peduli Lindungi itu. Nah, kita juga sekarang ya sampai besok masih ada pertemuan dengan Peduli Lindungi untuk terus melihat progres ya kemajuan dari teman-teman Kementerian Kesehatan. Ya mudah-mudahan lancar juga ya mereka. Tapi gambaran kasarnya kalau dari berbagai upaya langkah yang sudah dilakukan, paling cepat, paling sialnya kalau sial telat, paling telat. Paling kira-kira jemaah kita sudah bisa berangkat pertengahan November ini, akhir November atau gimana? Masih harus nunggu berapa lama lagi sih gitu kan? Ya harapan saya sih pertengahan ya. Pertengahan November ini. Bahkan harapannya pertengahan November ya. Ya tapi itu juga sangat ditentukan banyak faktor. Ada faktor-faktor lain lah ya. Kalau Indonesia ini stabil ya,
prevalensinya semakin kecil untuk Jadi kembali juga ke masyarakat iya, kita iya. sebetulnya. Nah, Juni Juli siapa yang menerima kita, Mas? Iya, Ya, Anda juga tahu sendiri bulan Juni Juli ya, teman kawan, sahabat, ayah kawan, ayah teman, saudara teman yang wafat banyak sekali, yang sakit kawan-kawan kita juga. Yang ini Juni Juli ya. Ya, siapa mau negara menerima itu? Tapi dengan situasi saat ini dan vaksin yang diberikan pemerintah, ya mudah-mudahan ini loh situasinya udah oke kok, Indonesia udah oke kok gitu ya. Nah ini yang kita bawa ya. Dan satu lagi ya, saya memang mencoba untuk mengangkat isu umroh ini bukan semata-mata memfasilitasi jamaah umroh yang memang batal berangkat ya tahun lalu atau tahun ini, tapi saya ingin juga kita bawa untuk bahan kita berkomunikasi dan berdiplomasi Haji 2022. Kalau Indonesia tertib, ya, zero incident, tidak ada kasus ketika berangkat, enak ngomongnya. Ya. Jadi kita bisa maksimum kalau berdiskusi tentang kuota. Ya. Apalagi 2 kali kita nggak berangkat tuh kan masa tunggu tambahnya makin lama. Nah kalau kuotanya besok kurang maksimal, nah ini juga masalah. Jadi kita langkah kuda lah ya. Sekali melangkah kita pikirin yang berikutnya, gitu ya. Termasuk juga untuk haji. Nah, saya kira itu ya. Mudah-mudahan Insya Allah November ini Allah memberikan kemudahan lah buat kita ya, jamaah kita bisa berangkat. Nah Pak, dari salah satu asosiasi untuk ibadah haji dan umroh hari ini menyampaikan rilis pernyataan dan tuntutan kepada Dirjen Haji yang baru ini. Saya nggak tahu persis apakah itu memang sudah menjadi kebijakan final yang dibuat oleh pemerintah, oleh Pak Dirjen, bahwa keberangkatan sebaiknya tidak hanya dipusatkan di satu titik, hanya di Jakarta. Minimal harus dibukalah ke 4 kota besar, Medan, Makassar, Surabaya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus diasramakan lagi? Kan ini bukan haji, ini umroh gitu kan. Karena yang setahu saya juga kalau ngeliat jemaah haji itu biasanya berangkat malam, itu kan 4 jam sebelumnya udah pada kelereran tuh ya di bandara gitu kan, pada ngedepro, kasihan sih sebetulnya ngeliatnya nggak tega gitu kan. Anda yang sering di bandara internasional pasti sering lihat. Ya jadi gini, ini kan rumusan kebijakan ya. KMA-nya belum kita keluarkan juga, karena pasti ada terkait dengan perkembangan baru. KMA itu apa, Pak? Ya, Keputusan Menteri Agama ya. Jadi itu menjadi rujukan nanti dalam pelaksanaannya. Nah, kita coba rumuskan itu. Ya, kita sebetulnya semangatnya itu adalah menjamin, gitu ya. Ingin mencoba menjamin ya bahwa jamaah kita aman. Ya, jamaah kita aman, PCR-nya valid. Kesalahan yang tahun lalu juga tidak terulang, bisa negatif di Indonesia terdeteksi positif di sana gitu ya. Ya, kita sebetulnya punya kepercayaan, tetapi kepercayaan itu kan kadang-kadang harus dibingkai dengan sebuah SOP gitu ya. Kenapa? Karena orang itu bisa saja salah gitu ya. Nah, kita menginginkan yuk kita coba dulu deh ya, bareng-bareng ya. Apalagi kalau cuma 1 hari gitu ya. Mungkin saja jamaahnya juga belum pernah tahu mana asrama haji itu. Nah, tapi itu kita ingin kondisikan seperti itu, screeningnya standar semua, ya. Sehingga kalau ada hal-hal yang dianggap, ya, kemudian menyalahi aturan itu, kita bisa bertanggung jawab. Ya, kalau seperti kemarin kan engagement kita kan tidak ada, terbatas. Orang bebas, pokoknya bawa PCR di mana-mana. Fakta menunjukkan, ya. Hingga saat ini di Indonesia apa sih yang tidak bisa dilakukan? PCR semua juga bisa, Anda bisa memang di swab, tapi nggak mau di swab juga banyak yang bisa mengeluarkan surat. Kan seperti itu. Nah kita mereduksi itu, gitu ya. Nah karena itu sempat saya lontarkan tentang single gate policy. Ya itu yang. Tetapi itu makna yang pertama. Single gate policy makna yang pertama dalam pengertian Jakarta 1 titik. Ya. Tapi kalau perkembangannya bagus, Mas, single gate policy itu bisa bermakna yang kedua, tetap terkendali tetapi bisa di beberapa kota, gitu ya. Mungkin kita tetap dorong asrama haji yang layak,
gitu ya. Dan badan internasionalnya ada, bisa mengendalikan diri. Nah, kalaupun misalnya dibuat kebijakan yang lain, ya boleh saja, namanya kebijakan bisa berubah kok. Tapi untuk saat ini, gitu ya, semangat kita itu adalah melindungi jamaah, gitu ya. Kita ingin meyakinkan juga mitra kita di Saudi, ini sudah loh, sudah bareng-bareng, sudah kita screening, sudah PCR, bersih semua. Dari sini langsung ke bandara, nggak mampir-mampir sana-sini lagi, sudah oke. Nah, ini kan sebetulnya mekanisme yang ingin kita bangun. Potensi terkontaminasi di tengah jalan tuh minimal. Betul. Mungkin dulu juga sudah pada PCR, Mas. Gitu. Tapi masih rangkul-rangkulan sama saudara-saudari mana-mana. Mungkin ya. Nah, ini juga bisa berpotensi ya. Nah, itu aja. Nah, tapi ini dikomunikasikan nggak dengan asosiasi dengan para pengusaha? Sudah, mereka udah sepakat kok. Tapi saya gini mikirnya, karena di kita kan banyak banget ya pemberitaan yang terbaru kan terkait PCR, ternyata bisnis di balik itu yang sangat besar gitu kan. Nah, jangan-jangan ini Haji mumpung nih Pak Dirjen baru nih main-main project lagi nih di urusan haji untuk urusan umroh gitu kan. Kecurigaan itu kan bisa. Ya, bukan bisa. Tapi faktanya memang PCR itu masih standar. PCR itu standar, ke luar negeri Anda nggak bisa gitu dengan dalih ada bisnis haji, bisnis PCR, Anda kemudian nggak mau PCR, ke luar negeri nggak bisa. Tetap karena mereka juga mensyaratkan itu ya. Nggak yang untuk karantina gitu kan. Ini kan kalau dari sisi pengusaha dan jamaah mungkin mikir, aduh gue kena kos lagi nih gitu. Nggak, kalaupun tidak dengan kita tidak di asrama haji, PCR pasti wajib, gitu, pasti wajib. Untuk saat ini gitu ya, kan itu standarnya. Justru yang berubah-ubah itu kan diantaranya adalah mengenai vaksin gitu ya. Nanti bisa, sekarang enggak, mungkin bisa lagi gitu ya. Itu juga sama. Nah, dan barangkali kebijakan tentang PCR itu akan agak berlangsung agak lama gitu ya. Kan sekarang PCR itu kan tentang siapa ya yang akan mengetesnya kan itu gitu ya. Semangat kita ya boleh jadi nanti ada beberapa alternatif ya, lembaga kesehatan yang dikasih otorisasi untuk melakukan pengecekan. Anda kalau PCR dites apa? Yang di swabnya apa? Hidung sama mulut, kan? Ada yang hidungnya 2 plus ini gitu ya, ada yang 1, ada yang kanan, ada yang kiri. Antigen pun sekarang udah boleh milih ternyata ya. Nah, mau sekarang, dua-duanya atau mau satu? Ya, kalau satu bukan hanya itu, saya beberapa waktu yang lalu ada juga mau tesnya PCR, di swabnya cuma hidung doang loh. Saya seumur-umur biasa PCR selalu ada di sininya. Kenapa? Alatnya nggak ada dan lain-lain. Nah, itu kan artinya kurang standar kan? Kurang standar. Klaimnya PCR tapi kurang standar. Nah, jadi kita ingin memastikan lah ya. Terkait karantina di negara tujuan, itu sudah final hanya di Arab Saudi. Karena sebelumnya kan sempat ada kabar harus karantina di negara ketiga dulu. Ya, itulah kebijakan, Mas. Jadi namanya orang gini, saya melihatnya begini. Semuanya kan pengen aman gitu ya. Kalau ada orang suruh ke negara sebelah dulu, kalau di sana aman berarti aman masuk ke kita kan gitu. Gak usah capek-capek lagi gitu ya. Nah, karena pasti di sana dikarantina, di sana pasti dicek juga. Jadi ada double check dari berangkatnya di negara singgah. Gitu. Nah, itu kan kebijakan juga. Ya. Kalau sekarang misalnya mereka trustnya sudah meninggi, ya, Indonesia juga bukan tempat yang menakutkan seperti bulan Juni-Juli. Ya. Ya kenapa juga harus terlalu berat gitu. Yang penting standar. Nah, kita ini berada dalam posisi menunggu itu, menunggu resmi, ya, official bahwa suspendnya dicabut, kita bisa pergi. Nah, sementara beda dengan 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya urusan umroh haji, kementerian itu sebetulnya terlibat banyak dari dulu juga ya. Untuk haji itu kementeriannya banyak di Saudi itu yang terlibat. Itu bukan hanya kementerian haji. Nah, tapi sekarang kan otoritasnya diberikan atau yang punya otoritas kuat untuk melakukan tindakan itu adalah Kementerian Kesehatan gitu. Nah, kalau di kita kan selain Kementerian Kesehatan ada semacam kelompok atau satgas gitu ya, satgas otoritas ya kayak gitu kan, yang menentukan siapa satgas. Sana kira-kira begitu lah.
Tapi saya melihat begini, Mas. Saudi juga sama ya, butuh dan Indonesia. Nah, 1 juta jamaah umroh, siapa yang nggak tergiur? Dari sisi Siapa yang mau? ekonominya Iya betul. Artinya yang galau sebetulnya nggak cuma para pengusaha di kita di sana pun Waduh, berharap iya betul. Pemerintah sana juga sama gitu ya. Hotel-hotel mulai tutup, hotel dijual, ganti pemilik, ganti nama gitu ya. Restoran tutup semuanya, pegawai juga di ekspatriat ya, atau pegawai-pegawai itu dipulangkan karena mereka tidak bekerja. Ekonomi juga tidak lagi vibrant ya, tidak lagi dinamis. Sama gitu. Itu Pak Dubes kan dia cerita sama. Ribuan pegawai saya juga nggak kerja katanya. Sedih kita melihat situasi semacam itu. Nah, ini juga harus kita pahami. Oh, kalau begitu Pak Dubes kita sama-sama ini dong, sama-sama merindukan ramainya umroh. Iya katanya, kita juga sama. Tapi nah, saya melihat antara friendship ya, persahabatan kita dengan Saudi dengan safety ya. Kita berteman dong, kita dekat. Zaman Covid ya boro-boro ada teman kita sakit ditengokin gitu Pak. Ya Cukup kita WA aja ataupun di statusnya doang, dia buat status gas. Itu apakah itu menghilangkan friendshipnya? Kalau betul Anda begini, Anda akan datang. Tapi juga faktanya nggak begitu. Teman dekat Anda sakit aja Anda nggak datang. Cukup. Nah, ada friendship yang kita bangun ya, persahabatan yang setelah kita jalin. Tapi kita juga melihat ada yang disebut dengan safety ya, keamanan. Saudi juga kan dulu parah Pak. Ya, dan saya tadi malam mendengar seminar sering pandemi, berkali-kali diterima pandemi gitu ya, virus dari tahun 1900-an gitu ya, sudah banyak kan orang datang dari berbagai negara. Nah, mereka ingin juga rakyatnya terlindungi. Ya kita itu tidak melihat kita doang gitu. Kalau berkunjung tuh ya lihat juga orang lain. Empatik di situ kan. Betul. Nah inilah ujian ibadah. Ujungnya kan ke sana ya. Ujian ibadah bagi jamaah umroh, juga ujian bagi calon jamaah haji yang harus menunggu ya. Saya kira. Karena kan dari pengusaha kita sempat sesumbar kayak emosional gitu. Ya kalau butuh booster dan pemerintah nggak sanggup, kita cari sendiri deh booster. Ya. Mau bilang, apa iya harus ngotot kayak begitu untuk ibadah? Bukan hanya nyuntiknya gampang kan, panggil teman kita dokter tuh beres lah nyuntiknya. Ya, tetapi juga urusan vaksin itu kan ada aturannya gitu ya. Ada pengadaannya juga nggak gampang, situasinya pandemi. Ya harus kita lihat itu situasi pandemi gitu ya. Siapa kalau Anda mau beli vaksin kemana, ya otorisasinya seperti apa kan kita juga belum tahu. Dan vaksin kan bukan kayak beli obat di apotek. Tuh, betul. Bukan kayak vitamin lah ya. Ya gitu. Pak Firman, satu lagi. Ya. Bapak udah sebulan jadi Dirjen Haji. Tapi ada yang bilang, kalau nggak salah Buya Safimar. You tahu nggak? Itu Dirjen Haji yang belum pernah berhaji. Bener nggak Pak? Siapa di sini yang sudah haji? Acung, yang sudah haji di sini. Anda sudah haji? Belum. Nah itulah. So bisa pasti ngomongin haji. Jadi ya? kita ini waiting list ya. Kita masih daftar tunggu. Saya sama dengan jamaah yang lain gitu ya. Termasuk orang yang telat daftar haji. Ya. Saya terlalu lama di luar negeri gitu ya. Di Eropa, di Amerika gitu, tinggal bertahun-tahun sekolah gitu ya. Dan memang di sana juga niatnya sekolah nggak niat haji. Tapi kawan-kawan saya pada haji dari sana gitu ya, nggak nunggu lama ya. Tapi kemudian ya itulah jalan hidup ya. Dan bagi saya ya haji itu panggilan, tetap sebuah panggilan gitu ya. Meskipun mungkin Anda setiap tahun, setiap bulan ya ke luar negeri seperti saya dulu gitu ya. Tapi kalau belum ada panggilannya ya memang belum bisa berhaji gitu ya. Tapi Anda misalnya tidak berniat, tidak ngumpul-ngumpul uang dan tiba-tiba jadi petugas haji sebagai wartawan, bisa haji Pak. That's the mystery of Hajj gitu ya. Haji itu misteri juga sebetulnya ya. Termasuk juga misteri dengan 5 juta orang yang menunggu di Indonesia. Nah ini yang saya pengen tanya Who juga are able to perform Hajj? Siapa sebetulnya nanti? Itu juga Allah yang sudah mengatur gitu ya. Anda muda ya bisa jadi bukan miliknya ya, bukan jatahnya.
Tapi juga ada orang yang sudah sepuh malah tetap masih bisa berangkat ya dan lain-lain. Nah ini kan menarik. 5 juta ditambah 2 tahun nggak berangkat, itu kan makin panjang lagi Pak. Ya. Nah, kira-kira gimana? Bakal ada terobosan untuk bisa menambah jumlah supaya waiting listnya nggak terlalu lama nggak itu nggak Pak? Ya terobosan tuh bisa dilakukan dari banyak aspek ya. Tapi bukan hanya terobosan di kita gitu kan. Masuk Kan di tempatnya di sana terbatas gitu loh. Anda ke stadion apa namanya Gelora Bung Karno, kapasitasnya berapa? Misalnya 60.000. Gimana kita tambah aja deh, dipepetin jadi 100.000 gitu. Nah, tapi tetap gitu akan melebar, meluber juga, melebar dan meluber. Nah sementara kan di sana banyak tempat yang terbatas, untuk sa'i juga terbatas ya. Untuk ya di Masjidil Haram memang besar, tapi kemudian untuk wukuf di Padang Arafah juga terbatas. Nah, jadi inovasi itu tidak hanya di kita, tetapi di Saudi. Ya, mungkin Saudi sudah punya rencana-rencana ya sesuai dengan visi mereka 2030 ya tentang tourism ya, bahwa mereka akan nambah sekian juta orang menjadi tourism di Saudi ya. Kalau tidak salah mereka turismenya 30 jutaan ya targetnya. Nah untuk hajinya berapa? Apakah bisa jadi 5 juta? Nah, ya mungkin bisa tapi entah kapan gitu ya. Kalau gunung-gunungnya di sekitar Mekah udah habis kali ya. Jadi hotel-hotel dan Masjidil Haram semakin besar. Nah di Indonesia seperti apa? Nah ini juga bahan pemikiran sebetulnya untuk kita. Ya 5.500.000 orang ya. Ada yang nunggu 30 tahun, nunggu 35 tahun, nunggu 42 tahun. Ya, ini sekarang Mas. Jadi kalau Anda daftar ya sekarang ya misalnya, atau siapa yang usianya masih 30-an tahun daftar gitu ya. Oh ternyata orang Makassar, KTP-nya Makassar, tinggalnya di Makassar, di beberapa kabupaten yang dikenal padat jamaah hajinya. Ya nunggu 42 tahun. Kalau Anda usia 30, ya anggap mereka 72, Pak. Kalau sampai usianya. Kalau sampai, alhamdulillah barokah ya. Nah, kalau usianya 40 tahun gitu ya. Nah, ini juga penting karena kita bicara ya kelas menengah muslim yang berminat haji saya kira akan banyak. Tetapi pada saat yang sama mereka akan melihat betapa lamanya masa tunggu itu. Nah, ini juga harus mencari solusi ya buat kita. Ya, termasuk juga saya sering bicara, termasuk bertemu tokoh-tokoh agama kan mereka yang harus memikirkan itu. Haji itu wajib bagi yang mampu kan. Yang mampu itu siapa? Mampu materi, mampu fisik. Mampu materi, mampu fisik. Sekarang ini kita tidak mampu. Kondisinya. Kondisi pandemi kita sudah tidak mampu. Istita'ah ya, man istata'ah ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan itu. Sekarang kita dalam situasi tidak sanggup. Kenapa? Karena pemerintah Saudi 2 tahun terakhir masih memprioritaskan jamaah dari negaranya sendiri dan juga mungkin ekspatriat yang tinggal di situ belum terkontaminasi yang lain. Jadi kita juga kategori tidak mampu. Nah sekarang dengan jamaah yang semakin banyak ya, apa solusinya? Ya kita juga nanti ke depan harus buat banyak kebijakan saya kira ya. Tentu kebijakan itu yang bisa mengurangi masa tunggu. Kalau tidak memperbanyak kuota, karena kuota yang menentukan sana kan. Ya mungkin pendaftarnya direm. Di stop dulu. Ya, apa istilahnya saya tidak moratorium ya. Apakah moratorium? Tapi maksudnya gini. Kalau banyak yang daftar usia 60 baru daftar, ya apa akan diterima? Mereka masih harus nunggu 30 tahun lagi. Tetapi kan ada keyakinan bahwa saya sudah menunaikan niat saya kan itu. Tapi juga mungkin perlu diedukasi bahwa yang realistis, ziarah ya melalui umrah. Itu juga satu pilihan yang baik sebetulnya gitu ya. Artinya dari katakanlah 1,7 1,8 miliar muslim sedunia. Nah, kalau 2 juta atau 3 juta lah maksimal di Mekah bisa nggak nampung? Dan mungkin memang tidak akan mungkin semuanya bisa berangkat, Pak. Nah ini, jadi kalau masalah saya belum berangkat ya
memang belum dapat gilirannya. Gitu. Belum dapat panggilan Ibrahim juga ya. Ya, Istilahnya kan. kita belum terpanggil gitu, belum terpanggil dan terpilih gitu untuk menjadi tamu Allah, kan bahasanya gitu, itu para kiai cerita. Ya mudah-mudahan saya kira saya seperti yang lain juga ingin berhaji gitu ya. Ya kita merasakan lah bagaimana kita waktu kecil ngantar orang tua, gitu, ngantar ibu, ngantar bapak, ngantar mertua, ibu mertua, ayah mertua, kakek, nenek, kan asik gitu ya. Ya memang kita masih harus nunggu. Jadi tidak masalah lah, kalau masalah jadi dirjen belum haji tidak masalah. Nggak ada hubungannya juga kan, dengan kemampuan manajerialnya, bukan soal tidak menjadi syarat juga itu kan. Ya betul, dan targetnya kan bagaimana meningkatkan layanan ya, service excellence gitu ya, tentang governance, tentang accountability gitu ya, transparency, kan itu poin-poin penting dalam tata kelola perhajian. Dan saya kira tugas saya di situ. Gitu ya. Prof. Hilman, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikcom. Semoga tugas pertama soal pelaksanaan umroh itu ya mendapat ridha Allah. Amin, doakan, Sehingga doakan. lampu hijau dari Saudi itu benar-benar nyala. Betul-betul hijau. Diwujudkan dalam dokumen hitam di atas putih. Betul, betul. Anda kami tilang, gitu ya. Kalau belum keluar kertasnya, ya Anda tenang aja. Kalau sudah ditulis sama polisi ditandatangani, berarti benar Anda ditilang. Nah, gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ditelepon sama mama sahabat udah mungkin. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat